Saya akan menjelaskan pengertian tentang kombucha. Kombucha adalah jenis teh yang merupakan hasil fermentasi antara larutan teh dan gula dengan starter mikroba kombucha seperti Acetobacter psyllinum dan beberapa jenis kamir lain. Kombucha adalah hasil simbiosis murni antara ragi kombucha dengan bakteri. Jamur kombucha sendiri terdiri dari gelatinoid dan membran jamur yang berbentuk piringan bulat dan hidup serta liat. Jamur kombucha hidup dalam lingkungan teh manis di mana dia akan berkembang tumbuh secara terus-menerus membentuk piringan bulat yang berlapis-lapis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan asal-usul dari teh kombucha. Jadi teh kombucha itu sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu, di mana teh kombucha ini dijuluki sebagai Tea of Immortality karena khasiatnya. Nah, asal-usul dari kata kombucha itu sendiri ada dari cerita pada zaman Kekaisaran Jepang, di mana Kaisar Inkyo yang menderita penyakit kemudian diberikan sebuah teh oleh seorang tabib dari Korea. Dan ajaibnya teh tersebut mampu menyembuhkan kaisar tersebut. Oleh karena itu kaisar tersebut memberikan nama pada teh tersebut, yaitu teh kombucha, yang berasal dari kata kombu yang diambil dari nama tabib tersebut, dan juga cha yang artinya adalah teh. Nah, diperkirakan teh ini sudah ada dari 2000 tahun yang lalu dan berasal dari Siberia bagian selatan, tepatnya daerah yang bernama Kargasok yang berbatasan dengan Cina, dan di sekitar itu penduduknya memiliki umur yang sangat panjang karena mengkonsumsi teh kombucha ini. Adapun prosedur praktikum yang dilakukan yaitu disortasi dan dikupas jahe merah, kemudian dicuci untuk menghilangkan kotorannya. Setelah itu dipotong-potong kecil dan ditimbang sebanyak 200 gram. Lalu di blender dengan menambahkan air. Perbandingan bahan banding air yaitu 1:2. Setelah selesai di blender, kemudian disaring dengan menggunakan kain saring untuk mendapatkan sari jahe merah. Setelah itu, sari jahe merah kemudian dipasteurisasi selama 15 menit dengan suhu 85 derajat Celcius. Setelah selesai pasteurisasi, kemudian sari jahe merah didiamkan pada suhu 25-27 derajat Celcius. Kemudian sari jahe merah dimasukkan ke dalam toples yang sebelumnya sudah disterilkan. Setelah itu ditambahkan madu sebanyak 200 ml. Lalu toples ditutup dengan menggunakan kain katun putih dan diikat dengan karet gelang. Setelah itu difermentasi selama 12 hari. Setelah selesai fermentasi yang dilakukan, kemudian dilakukan uji organoleptik pada kombucha. Akan melakukan metabolisme terhadap sukrosa dan memecahnya menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa ini akan dipecah kembali menjadi asam organik dan alkohol. Reaksi dapat dilihat dari gambar berikut. Reaksi selanjutnya adalah etil alkohol atau etanol akan mengalami oksidasi menjadi asetaldehyid, dan kemudian asam asetat dan glukosa menjadi asam glukonat. Reaksi dapat dilihat pada gambar berikut. Reaksi tersebut akan berlangsung secara terus-menerus sampai gula yang terdapat pada kombucha habis dan dihasilkan asam yang terus meningkat pada waktu fermentasi yang semakin lama. Seperti pada gambar di samping dapat kita lihat yaitu kombucha yang baik dan juga kombucha yang buruk. Untuk ciri-ciri daripada teh kombucha yang baik ini memiliki warna yang jernih, bening, dan juga semakin terang. Untuk aromanya yaitu khas kombucha atau tercium seperti aroma tapai. Untuk dari teh kombucha ini tidak memiliki jamur di permukaan teh kombucha, dan rasa daripada teh kombucha ini yaitu rasa sedikit manis dan juga lebih dominan kepada asamnya, dan terdapat rasa soda di dalamnya, seperti pada saat kita meminum seperti Fanta dan juga Sprite, yaitu minuman yang mengandung
mengandung karbonasi. Untuk kombucha yang buruk ini kita dapat melihat dari warnanya, yaitu warna yang gelap dan juga terdapat jamur di permukaan teh kombucha. Untuk aromanya yaitu aroma basi. Teh kombucha memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama dapat mengikat toksin. Asam glukonat dan asam asetat yang terdapat di dalam teh kombucha dapat mengikat toksin di dalam tubuh dan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, meringankan penyakit rematik. Di dalam teh kombucha terkandung asam hyalurik yang dimana asam hyalurik tersebut berfungsi sebagai cairan pelumas pada persendian. Yang ketiga, mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker dipicu oleh kurangnya asam laktat di dalam tubuh. Teh kombucha dapat membantu memenuhi asam laktat di dalam tubuh. Yang keempat, dapat meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Di dalam teh kombucha terkandung senyawa yang seperti paracetamol yang dimana paracetamol itu berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit seperti nyeri. Yang kelima, itu dapat membantu proses pencernaan. Di dalam teh kombucha terkandung bakteri probiotik yang sangat baik pada proses pencernaan, terutama pada bagian usus. Manfaat lainnya yang didapat dari mengkonsumsi teh kombucha adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit diabetes tipe 2, dan sebagai antioksidan.